Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Nafalisan dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sistem pengapian CDI terkontrol komputer, khususnya tentang fungsi komponen, gangguan yang terjadi, serta cara mendiagnosis kerusakan pada sistem pengapian tersebut. Sistem pengapian merupakan salah satu bagian penting pada kendaraan bermotor karena berperan dalam proses pembakaran di dalam mesin. Dengan memahami sistem pengapian CDI, kita dapat mengetahui bagaimana proses pengapian bekerja serta bagaimana cara mengidentifikasi kerusakan yang mungkin terjadi. Tujuan pembelajaran materi ini ada beberapa pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah memahami prinsip dasar sistem pengapian CDI atau Capacitor Discharge Ignition. Lalu yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen utama yang terdapat pada sistem CDI. Yang ketiga, mengenali gejala-gejala kerusakan yang sering terjadi pada sistem pengapian CDI. Yang keempat, mampu menggunakan alat diagnosis seperti multimeter atau alvometer untuk melakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan prosedur diagnosis kerusakan secara sistematis dan bertahap. Pengertian sistem pengapian. Sistem pengapian CDI atau Capacitor Discharge Ignition merupakan sebuah sistem pengapian elektronik yang menggunakan kapasitor sebagai tempat penyimpanan energi listrik. Energi listrik tersebut disimpan sementara dalam kapasitor dan kemudian dilepaskan dengan sangat cepat menuju koil pengapian. Koil pengapian kemudian menaikkan tegangan listrik menjadi sangat tinggi sehingga dapat menghasilkan percikan api pada busi. Percikan api inilah yang berfungsi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara dalam ruang bakar mesin, sehingga mesin dapat bekerja. Selanjutnya, fungsi sistem pengapian CDI. Sistem pengapian CDI memiliki beberapa fungsi penting pada kendaraan bermotor. Yang pertama adalah mengatur waktu pengapian secara otomatis agar pembakaran terjadi pada saat yang tepat. Yang kedua, mengolah data dari berbagai sensor yang terdapat pada kendaraan. Ketiga, menghasilkan percikan api yang kuat dan stabil sehingga proses pembakaran lebih optimal. Selain itu, sistem CDI juga dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar, meningkatkan performa mesin, dan mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut. Berikut adalah beberapa komponen-komponen yang ada pada sistem pengapian CDI. Yang pertama ada aki. Aki ini berfungsi sebagai sumber dan stabil tegangan listrik pada sistem pengapian. Energi listrik dari aki digunakan untuk membantu proses pengisian kapasitor pada unit CDI. Dengan adanya suplai listrik yang stabil dari aki, sistem pengapian dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk proses pembakaran di dalam mesin. Selanjutnya yang kedua ada koil. Koil pengapian berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari CDI menjadi tegangan yang sangat tinggi. Tegangan yang awalnya relatif rendah akan diubah oleh koil menjadi tegangan tinggi yang dapat mencapai sekitar 10.000 hingga 20.000 volt. Tegangan tinggi inilah yang kemudian dialirkan ke busi untuk menghasilkan percikan api. Selanjutnya yang ketiga ada busi. Busi merupakan komponen terakhir pada sistem pengapian. Fungsi utama busi adalah menghasilkan percikan api yang berasal dari tegangan tinggi yang diberikan oleh koil pengapian. Percikan api tersebut digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara dalam ruang bakar sehingga mesin dapat menghasilkan tenaga. Nah, selanjutnya yang keempat ada igniter. Igniter berfungsi untuk mengontrol
dan memperkuat sinyal pengapian. Komponen ini membantu mengatur kerja file pengapian sehingga dapat menghasilkan tegangan tinggi yang cukup untuk memicu percikan api pada busi. Dengan adanya igniter, proses pengapian menjadi lebih akurat dan stabil. Kemudian yang terakhir ada ECM atau Engine Control Module, merupakan pusat pengendali pada sistem pengapian. ECM bertugas untuk mengolah data dari berbagai sensor kendaraan dan kemudian mengatur waktu pengapian agar sesuai dengan kondisi mesin. Dengan pengaturan yang tepat, kinerja mesin menjadi lebih efisien, bertenaga, dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah gangguan atau gejala kerusakan pada sistem pengapian GPI. Yang sering terjadi pada sistem pengapian mengalami kerusakan adalah mesin mati total, tidak ada percikan api. Kemungkinan diagnosisnya adalah api yang shock atau ada terjadi korsleting. Cara mengecek kerusakan terjadi adalah mengecek string putus atau bisa. Lalu selanjutnya mengecek tegangan ofi. Lalu yang kedua adalah api busi ada tapi mesin susah hidup dan berbeda. Kemungkinan yang terjadi adalah booster rusak. Cara memeriksa kerusakannya itu adalah mengukur tegangan booster yang sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai. Semua komponen AP, tapi api busi lemah. Ini sering terjadi pada sistem pengapian. Kemungkinan yang terjadi adalah CDI rusak atau lemah. Cara memeriksanya adalah dengan mengganti CDI dengan unit baru, lalu mesin hidup normal. Setelah semua penjelasan sudah tersampaikan, sekarang adalah kesimpulan yang dapatkan pada materi ini. Yaitu sistem CDI terkontrol komputer adalah komponen vital yang memerlukan pemahaman khusus dalam mendiagnosis. Nah, yang kedua, jangan langsung menyalahkan CDI langsung, lakukan diagnosis secara sistematis dan bertahap. Mulai dari komponen paling sederhana yaitu sumber listrik, sekring, konektor, sehingga ke komponen-komponen paling kompleks yaitu unit CDI. Selanjutnya, penggunaan alat ukur yang tepat, multimeter, dan pemahaman spesifikasi pabrik adalah kunci utama keberhasilan untuk mendiagnosis kerusakan CDI. Selanjutnya ada pertanyaan, apa fungsi ECM atau ISU dalam sistem pengapian CDI terkontrol komputer? Lalu mengapa file pengapian diperlukan dalam sistem pengapian CDI? Selanjutnya, sebutkan 3 gangguan yang terjadi pada sistem pengapian CDI terkontrol. Demikian penjelasan mengenai sistem pengapian CDI terkontrol komputer, mulai dari pengertian, fungsi komponen, dan gangguan hingga cara diagnosis kerusakan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai sistem pengapian pada kendaraan bermotor. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.